Teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel Cak Motivator. Dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat kondisi sosial masyarakat kita. Karena ada yang menarik teman-teman dalam perkembangan masyarakat kita saat ini, di mana akses internet, jadi masyarakat kita yang mengakses internet itu mengalami peningkatan gitu ya. Tetapi ada yang ironis, karena peningkatan masyarakat kita dalam mengakses internet untuk kehidupan sehari-hari ini mengalami penurunan digital etika gitu ya. Jadi berbanding terbalik. Jadi kalau yang mengakses internet untuk kebutuhan sehari-hari mengalami peningkatan, tetapi ada di sisi lain yaitu etika atau digital etika kita itu mengalami penurunan. Mengalami penurunannya cukup signifikan karena pada tahun 2020 digital etika kita itu indeksnya di angka 3,5, kemudian tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 3,3. Nah, ini kan mengalami penurunan gitu ya. Artinya apa? Artinya bahwa etika masyarakat kita dalam berkomunikasi menggunakan internet juga mengalami penurunan. Oke, begini. Jadi sebelum kita lebih jauh lagi masuk tentang digital etika atau etika digital yang mengalami penurunan, kita masuk dulu ke definisi etika ya. Jadi etika itu adalah rambu-rambu atau norma yang sudah disepakati dalam sebuah komunitas masyarakat, kemudian kita patuhi, kita ikuti sehingga menjadi satu kondisi yang nyaman, aman untuk komunitas itu. Jadi semisal dalam etika berlalu lintas, tentu kita tidak boleh mengganggu pengguna jalan yang lainnya. Kemudian juga memotong jalan dari kendaraan yang lainnya. Nah, tentu itu adalah berkaitan dengan etika-etika kita berlalu lintas. Tentu saja itu ada aturan-aturannya ya, sehingga menjadi sebuah etika itu. Nah, demikian juga dalam masyarakat kita, etikanya kalau di satu jalan banyak masyarakat yang berkerumun, kita kemudian menggunakan kendaraan, ya otomatis kita permisi terlebih dahulu ya. Atau kalau kita menggunakan kendaraan roda dua, mungkin kita bisa mematikan motor kita kemudian turun jalan gitu ya. Nah, itu adalah etika. Sama dengan yang ada di dunia digital. Di dunia digital itu juga punya etika, namanya digital etika gitu ya. Nah, ada hal-hal yang boleh dilakukan, ada yang tidak boleh dilakukan, ada batasan-batasan. Misalkan dalam digital etika atau etika dunia digital itu diantaranya tidak menyebarkan hoax. Jadi tidak boleh menyebarkan berita yang tidak jelas atau informasi yang tidak jelas, karena itu akan bisa menyesatkan masyarakat yang lainnya. Satu. Kemudian yang berikutnya, tidak boleh melakukan bullying atau melakukan tekanan-tekanan dalam bentuk mental, emosional pada pengguna digital yang lainnya gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, tidak boleh melakukan atau melontarkan ujaran kebencian, penghujatan gitu ya, ancaman dan segala macamnya. Yang hampir sama dengan dunia real pada umumnya, tapi itu dipakai di dunia digital itu ya. Jadi begini, kalau kita dalam dunia real di masyarakat kita melakukan ancaman, melakukan bullying, mungkin tidak terlalu signifikan akibatnya, karena kan bisa jadi mungkin berguru atau bagaimana. Tetapi di dunia digital itu kita tidak bisa menghindar, karena begitu kita melakukan sesuatu sudah langsung terekam, langsung terdokumentasi, sehingga itu akan berdampak ya. Jadi ada dampaknya gitu ya. Ketika kita melakukan sesuatu yang tidak beretika dalam dunia digital, dalam dunia internet itu, maka kita akan punya dampak, ada dampaknya karena langsung terdokumentasi. Nah, ini yang tidak disadari atau bagaimana gitu ya. Pokoknya begini, etika masyarakat kita itu mengalami penurunan terus. Ya, ada tadi hoax sangat bertebaran di mana-mana, fitnah bertebaran di mana-mana. Kemudian bullying juga dilakukan. Kemudian juga
Ujaran kebencian juga sangat marak dalam dunia internet kita yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Nah, yang jadi pertanyaan teman-teman, katanya masyarakat kita ini kan masyarakat yang penuh etika, ramah, sopan gitu ya. Tapi kenapa di dalam dunia digital saat ini muncul semacam itu? Nah, kenapa gitu ya? Apakah karena memang masyarakat kita menganggap bahwa etika itu tidak penting gitu ya? Jadi yang penting ekspresi. Jadi kita kan berekspresi dalam dunia internet apapun ya, entah itu ekspresi kita menyinggung orang lain, apakah ekspresi kita itu menjadi sebuah ancaman untuk masyarakat yang lainnya, apakah ekspresi kita itu adalah bentuk hoax atau berita bohong, mungkin tidak penting buat masyarakat kita gitu. Yang penting ekspresi. Nah, apakah memang semacam itu? Atau yang berikutnya, pertanyaan-pertanyaan muncul lagi. Jangan-jangan masyarakat kita ini memang tidak peduli dengan etika, karena kan ya mungkin nggak penting tadi, nggak penting, yang penting ekspresi gitu ya. Nah kemudian yang kedua, masyarakat kita tidak tahu, ya repot kalau dibilang tidak tahu, masa iya masyarakat kita tidak tahu etika gitu kan jadi bertolak belakang juga, bahwa katanya masyarakat kita masyarakat yang halus, lembut, menghargai satu sama lain. Masa iya kita bilang tidak tahu etika gitu ya? Ini kan jadi repot. Nah yang berikutnya, atau kita gagap terhadap perkembangan teknologi. Jadi gagap perkembangan teknologi itu maksudnya begini, gagap artinya satu, kita tidak mampu menggunakan dunia digital atau internet itu dengan baik gitu ya. Secara hardware mungkin kita tidak bisa menggunakan fitur-fitur yang ada dalam smartphone, dalam laptop, itu juga gagap gitu ya. Tetapi gagap mengatasi atau mengantisipasi perkembangan dalam masyarakat kita juga sebuah kegagapan gitu ya. Karena begini, kalau kita mengacu pada leluhur kita, itu kan leluhur kita adalah leluhur yang berbudi luhur gitu ya, saling menghargai satu sama lain, cara bicaranya juga lembut, bahkan banyak sanepo-sanepo ataupun kiasan-kiasan yang menunjukkan kelembutan bagaimana cara kita berbicara supaya tidak menyinggung perasaan masyarakat yang lainnya. Itu sejarahnya seperti itu. Nah, sekarang dengan adanya perkembangan baru teknologi kita itu, ternyata itu tidak nampak gitu ya. Nilai-nilai luhur dari perilaku-perilaku yang dilakukan oleh nenek moyang kita, nenek kita, mungkin buyut kita, itu tidak nampak lagi di masyarakat kita, khususnya dalam dunia digital ini. Nah, dari sekian banyak pertanyaan tadi, apapun gitu ya, apakah memang kita harus mulai lagi mendidik atau memberikan informasi, mengajarkan anak-anak kita dalam beretika dalam segala hal gitu ya. Ya itu tergantung dari masyarakat kita sendiri menganggap penting apa enggak. Tetapi yang penting begini, apakah nanti teman-teman secara keseluruhan, masyarakat kita secara keseluruhan itu akan memberikan atau mengambil langkah untuk menanamkan lagi nilai atau etika dalam dunia nyata maupun dalam dunia digital kepada anggota keluarganya atau lingkup wilayahnya, ya monggo terserah. Tapi ada hal yang penting, bahwa ketika kita tidak beretika dimanapun itu, dalam kondisi sekarang ini ya, baik itu di dunia digital maupun di dalam dunia nyata, maka ada imbasnya teman-teman. Jadi imbasnya otomatis yang pertama adalah akibat atau sanksi hukum. Jadi ini udah pasti. Kenapa? Karena dunia digital itu langsung terdokumentasi. Jadi kalau Anda melakukan sesuatu yang tidak beretika dalam dunia digital, maka langsung terdokumentasi, jejak digital gitu ya. Nah imbasnya bisa hukum, karena ketika itu dibawa ke ranah hukum, kemudian Anda melakukan hal-hal yang tidak beretika, maka akan ada permasalahan hukum yang harus ditanggung oleh yang bersangkutan. Nah terlepas nanti apakah akan dimaafkan oleh pihak yang dirugikan atau tidak, nah itu urusannya belakangan. Tetapi yang pasti bahwa ada dampak hukumnya yang harus ditanggung. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, akan ada dampak sosial atau sanksi sosial. Jadi ketika Anda melakukan sesuatu yang tidak beretika di
dalam dunia digital, maka sanksi hukum sudah pasti ada, kemudian sanksi sosial yang akan diberikan kepada Anda. Artinya masyarakat yang ada dalam dunia digital itu minimal akan memberikan sanksi kepada mereka yang melakukan tindakan yang tidak beretika itu ya. Ya otomatis akan disorot banyak masyarakat, kemudian juga akan dikuliti, mungkin bahkan istilahnya seperti itu ya, dihakimi secara digital gitu atau seperti apa. Nah itu memang tidak bisa terhindarkan, karena itu yang penting adalah dari kenyataan realitas bahwa etika kita dalam dunia digital mengalami penurunan. Artinya juga akan ada banyak sekali masyarakat pengguna dunia maya digital ini melakukan tindakan-tindakan yang melanggar etika, dan itu berimbas pada hukum aktif ya, hukum positif, kemudian juga sanksi sosial. Nah, monggo terserah Anda akan melakukan, atau ya kita harus melakukan latihan atau menanamkan kembali etika-etika yang ada dalam masyarakat kita. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.